siap mengikuti mata pelajaran hari ini? Siap. Yuk. Oke, baik. Sebelum masuki mata pelajaran kita pagi hari ini, sebelum presisi dulu adik-adik. Siapa? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Oke, bagus. Tingkatkan kehadiran kalian untuk kalian masing-masing ya. Siapa? Terus sebelum itu saya mau tanya siapa mus kelas? Ketua kelas? Ini santri Pak. Mana spidol? Itu ada depan. Oke, sebelum memasuki pelajaran sebelumnya, Pak meminta seorang adik untuk memimpin kita dalam doa. Sekalian menyanyikan lagu wajib nasional. Wajib nasional. Oke, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman-teman, kamu tahu lagu Garuda Pancasila kan? Tahu. Semua berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, harulah mendukungmu. Kami proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk adik Kira yang telah memimpin kita dalam doa dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Topik kita pada pagi hari ini adalah pengobahan semangat. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks gagal lagi, peserta didik dapat menentukan ide pokok dan beberapa teks penuh dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mencari kosakata baru, peserta didik dapat memanfaatkan kamus cetak atau kamus daring dengan baik. Oke, baik. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Anak-anak akan menampilkan sebuah cerita inspirasi yang berjudul Dari Kegagalan Menuju Kemenangan. Pak minta anak-anak membaca dalam hati dan menyimak cerita dengan baik-baik. Oke, ada satu dua hal yang saya ingin tanyakan kepada kalian yang terkait dengan cerita Dari Kegagalan Menuju Kemenangan. Baik, yang pertama, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Rafli. Oke, Rafli. Yang kedua, apa yang dialami Rafli? Kegagalan. Kegagalan dalam hal apa yang dialami Rafli ini? Santri? Rafli ini sejak lahirnya dia dari keluarga yang sederhana dan dia mengalami kegagalan sepanjang hidupnya, tetapi Rafli tidak pernah menyerah dalam mimpinya dan ambisinya. Oke, tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Oke, materi kita hari ini adalah apa itu semangat? Saya Pak. Baca. Oke, di sini. Semangat adalah dorongan kuat dalam diri untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, Orang yang punya semangat tidak mudah menyerah dan selalu berusaha dengan hati yang kuat. Yang ketiga,
Semangat bisa tumbuh dari diri sendiri, keluarga, guru, dan juga teman. Oke, semangat bisa tumbuh dari diri sendiri, keluarga, guru, dan juga Teman. yang kedua, menerima kegagalan. Langkah awal menuju kesuksesan adalah kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tuh, gagal dalam lomba, tidak masuk tim, nilai ujian Jelek. Cara menerima kegagalan. Satu orang baca, Dion. Yang pertama, Jangan menyalahkan diri sendiri, pahami bahwa semua orang pernah gagal. Belajar dari kesalahan, apa yang bisa diperbaiki. Tetapi percaya diri dan jangan menyerah. tetap percaya diri dan jangan Menyerah. Di dalam kegagalan ada juga motivasi untuk diri kita untuk bertambah semangat dan tidak jatuh lagi dalam Kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari usaha yang lebih baik lagi. Semangat untuk mencoba kembali bangkit berarti berani mencobalah. Coba lagi. Yang pertama, gagal lagi. Coba lagi dengan cara berbeda. Tetap fokus pada tujuan, minta bantuan jika perlu. Percaya bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Langkah kecil untuk bangkit. Satu orang tolong baca. Menambah belajar atau latihan. Yang kedua, berlatih lebih giat. Dan yang ketiga, menghindari hal yang membuat gagal sebelumnya. Menghindari hal yang gagal sebelumnya. Yang keempat, membantu teman. Yang keempat, membantu teman. Menjadi pengobat semangat untuk orang lain. Semangat bisa dibagikan. Teman kita juga bisa gagal, sedih, atau putus asa. Kita bisa menyemangati dengan kata-kata positif, memberi dukungan, atau menemani. Cara membantu teman. Yang pertama, baca Dengarkan curhatnya tanpa menghakimi. Yang kedua, ajak belajar atau berlatih bersama. Yang ketiga, katakan aku percaya kamu bisa. Yang keempat, jadilah contoh yang baik. Tetap semangat walau gagal. Itu cara dari membantu teman. Yang kelima, anak-anak, itu saja materi yang Pak bisa berikan kepada kalian. Sekarang kita masuk ke dalam dua kelompok untuk mengerjakan LKPD. Pak akan membagikan dua LKPD ini kepada kalian semua dan kalian mengerjakan sesuai soal dan jawaban yang tepat. Ini kelompok 1, kelompok 2. Bagaimana? Sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Oke, sebelum memprestasikan kita membuat yel-yel dulu. Satu orang yang maju. Biar kelas. Di sini senang. Tahu lagu di sini senang? Tahu, Tuhan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul
kelompok satu. Baik, langsung saja pertanyaan pertama yaitu aku pernah gagal ketika jawabannya tidak mengerjakan tugas. Pertanyaan yang kedua, yang kulakukan saat itu jawabannya berubah untuk mengerjakan tugas dengan rajin. Pertanyaan yang ketiga, perasaanku saat itu jawabannya sedih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ada yang kedua. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Aku pernah gagal ketika saat tidak membantu teman. Perasaanku saat itu menyesal. Yang kedua, yang kulakukan saat itu merubah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perasaanku bahagia. Oke, mari kita memberikan tepuk salut untuk dua kelompok yang telah berprestasi. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Baik adik-adik, itu saja materi dan tugas yang Pak berikan. Adik, pembelajaran kita sampai sini saja dan kita mengakhiri menanti dengan doa. Satu orang isi doa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sampai selamanya. Amin.